bertiga ini ngidamnya adalah melihat wajah Ariel. Wah. Langsung kita panggilkan Ayu Dewi. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Bener ini rumahnya Bu Feni? Bener. Yang udah 5 tahun gak pindah-pindah? Iya. Ibu datang ke sini sendirian? Saya berlima, cuman yang 4 gak kelihatan. Oh iya, serem ya. Aku tuh ngundang ibu karena berharap ibu tuh ngajak Ariel ke sini. Ibu datang sendirian. Ah ya udahlah nggak jadi kalau gitu ya. Kita lihat profil Ayu Dewi berikut ini. Ayu Dewi Kusumawati, artis sekaligus presenter kelahiran Jakarta 7 September 1984 ini namanya dikenal saat menjadi presenter di tahun 2010. Pernikahannya dengan Regi Datau dikaruniai 2 anak yang bernama Akila Dewi Humairah yang berusia 6 tahun dan Muhammad Aklan yang berusia 3 tahun. Di tengah kesibukannya menjadi presenter, anggota dari geng Menteri Ceria bersama Luna Maya ini memiliki YouTube channel Mrs. Ayu Dewi dengan lebih dari 300.000 subscriber. Beberapa vlognya menjadi viral, video bersama sang supir hingga wawancaranya bersama Ariel Noah yang membahas tentang lagu Darah. Lewat channel YouTube-nya pula, Ayu mengumumkan kehamilan anak ketiganya dengan memberikan surprise hasil tes pack kepada suaminya. Seperti apa keseruan vlog Ayu Dewi bersama para artis? Benarkah anak ketiga Ayu Dewi berjenis kelamin perempuan? Dan siapakah mantan dari geng Menteri Ceria yang paling sensasional? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ketiga. Alhamdulillah. Berapa bulan? 15-an lah, berapa sih itu? Hampir 4 minggu deh. Hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan. Tadi aku tanya berapa? 3 bulan. Perasaan 3 bulan melulu. Emang kesian anak ketiga tuh suka kelupa-lupa gitu, suka keliwat-liwat. Ini artikelnya Ayu Dewi hamil lagi. Dia diketahui yang ngeceplos ini ya Luna Maya ya. Emang sengaja dirahasiakan biar vlognya duluan yang keluar atau gimana sih Bu? Oh iyalah. Udah. Gitu ya. Iyalah kan kalau misalnya udah punya vlog sendiri tuh enak, semuanya kita eksklusif. Oh ya, sombong. Jadi nggak boleh tanya-tanya kan udah keluar boleh, di vlognya udah ya, keluar, ya. udah Tapi keluar. emang kata Luna Maya ibu lebih ribet ya di hamilan yang Oh saya dari lahir aja udah ribet, apalagi hamil. Katanya kehamilan ini agak geragas ya Bu, makan nasi padang bisa 2 porsi gitu. Oh bisa, bener. Enggak itu serius, so astagfirullah. Serius, tapi emang beda. Yang ini bawaannya Justru yang ini tuh baru bisa makan kayak bisa makan enak ya, lahap tuh baru aja seminggu 2 mingguan lah. seminggu 2 mingguan ini. Itu sebenarnya makan nasi 2 porsi karena yang pertama pedes banget, disiram sayurnya. Terus pedes banget kan nggak bisa ya. Oh ganti lah. Bidadari ini makan terlalu pedas, jadi ganti. Di kehamilan-kehamilan yang sebelumnya yang kita baca dari berita itu kan kamu habis lagi ngambek-ngambekan berantem-berantem sama suami. Tiba-tiba hamil nggak berapa lama. Ya apakah yang ini juga akibat baik-baikan sesudah berantem atau gimana? Ntar dulu blastonin nggak rata. Enggak Bu, emang itu monitornya aja yang kayak gitu. Aslinya enggak aku aslinya Tadi gitu. kata Marin Haliman, coba itu di blend dulu. Iya. Oke. Tinggal ada warnanya masuk TV. Bener lah. Iya habis ngambek-ngambekan juga. Iya dong. Emang harus gitu ya Bu? SOP-nya ngambek-ngambekan dulu. Hamil. Jadi kan emang dasarnya itu kan udah ribet ya dari lahir ya. Begitu ada sesuatu yang menemplok di rahim, itu kan hormon bergejolak. Tambah ribet dong. Kalau tambah ribet berarti tambah ribut dong. Iya. Oh gitu. Tambah ribut, tambah rusuh, tambah guplak gitu. Padahal sebenarnya rencananya punya anak berapa Bu? Kalau kata suami aku mah 2 aja cukup. Bahkan anak pertama bilang gini, aku mah 1 aja nggak apa-apa loh. Sepi amat, gua anak 1, gua anak satu-satunya, dia mau punya anak cuma 1. Sepi banget ya. Kayak YouTube kayak bisik-bisik gitu, sepi amat. Pantesan karena itu Anda ingin membuat surprise untuk suami ya. Iya. Ternyata Anda yang surprise ya dengan reaksi suami ya. Benar dibanting ya kan. Ya kalau kita browsing tuh tulisannya Ayu Dewi hamil itu yang keluar adalah tespek dibuang suami, tespek dibuang suami, tespek dibuang suami. Coba kita lihat reaksi suaminya yang wajahnya datar itu berikut ini. Itu yang di amplop. Ntar tuh buka tuh. Tolong bukain dong, kamu yang tolong cekin.
bekas kena pipis dong. Kok dibanting? Bekas kena pipis kan? Ih, kamu gimana sih? Bukan kena air liur. Emang apa itu? Maksudnya kamu hamil? Happy gak? Iya, alhamdulillah. Ayu Dewi, jujur aja, itu sebenarnya real atau settingan? Suami kamu suruh begitu. Ntar adegannya kamu pura-pura lihat terus kamu buang ya gitu. Jujur. Orang hamil nggak boleh bohong. Gak ada. Itu tiga-tiganya anak. Gak ada tuh kayak di film gitu kan. Kalau di film, nggak usah film deh, Raisa sama Hamis deh. Iya. Kan gue mah ngarep ya. Ternyata Anak ke satu dikasih tahu di telepon, aku kayaknya hamil deh. Terus diem dulu. Halo? Oh, hamil. Ya udah kita ke rumah sakit ketemu gitu. Pas di rumah sakit ngeliat lab, diem-dieman dulu 15 menit. ya ampun lama ya 15 Lama, menit. gitu aja nggak ada yang kayak Nggak ada. baru ya alhamdulillah. Tapi kan aku bisa baca mikro ekspresi ya pada saat dia tahu kamu hamil tuh dia senang sebetulnya. Cuman agak nahan aja. sok-sok aja gitu ya. Sok-sok Atau cool. dia antara seneng sama aduh biaya lagi deh nih gitu kali ya. Enggak kayaknya gitu deh. Gak masalah kan suami kamu kaya ya kan. Aduh kayak anak-anaknya mirip. Jadi kamu sebenarnya ya rencana kamu nih kan suami kamu pengennya anak satu. Kamu sebenarnya diem-diem punya rencana anak berapa? Anak banyak sih. Pokoknya mimpinya gitu. Aku tuh pengen punya kamar tuh ya di rumah tuh gede supaya nanti kalau misalnya anak-anak pulang sekolah buka pintu teriak-teriak lari-lari, "Mami gitu." Emang lo punya anak berapa? Katanya bisa lari-lari banyakan gitu. Anak tetangga aja panggil katanya gitu. Suami kamu. Iya. Oke. Nah, iya. Terus habis gitu, ini kan suami kamu kan dia maunya anaknya satu. Terus Tadinya mau anak satu. Begitu Terus kan hamil ketiga, udah 4 tahun. di luar gitu, vlog itu kayaknya dia komentar pengen. apa? Dia bilang, tuh kan. Terus Eka bilang aja, ini KB-nya nggak cocok gitu kan. Aku bilang, terus udah gitu. Oh ya udah kalau bilang aja kan kasihan kan. Terus Eka cerita lah sama temen Eka, ada dia Eka lupa. Iya gue tuh nggak cocoknya tuh gini loh, kan gue dari IUD ke pil. Hari pertama minum pil tuh kayak mual. Jadi ya besoknya gue nggak minum. Nah kata dokternya kalau besoknya nggak minum, besokannya lagi minumnya 2 gitu kan. Pas gue minum 2 gue tambah pusing. Jadi besoknya lagi gue nggak minum gitu kan. Berarti kan nggak cocok ya. Sudah nyaut dari ujung itu mah bukan nggak cocok, nggak minum lo nya. Jadi emang katanya, wah kamu menjebak aku ya? Dok, jebak. Kau udah suami istri, masa dijebak? Tahu. Oke, baik. Sekarang ini yang saya tanyakan berikutnya ya, Ibu sekarang banyak wawancara artis-artis ya Bu ya, dan bahkan kalau lihat di YouTube channel Ibu itu memang lebih banyak viewersnya kalau Ibu wawancara Ariel, Luna gitu dibandingin kalau Ibu sama suami Ibu. Suami Ibu kalau populer sama artis-artis yang diwawancara ini. Jangan sedih, justru karena dia lebih ribet dari artis manapun kalau mau diwawancara, ya Allah. Susah Bu kalau artis cuma, apa kabar bro? Vlog gitu kan. Kalau dia kan pakai nggak enak kan diain deh tuh ya. Kalau dia tuh ya, nih ya Eka mesti bangun beberapa jam sebelum dia. Ngeset tuh kamera sendiri pakai lakban, nyetrep, udah manggil supir, Pak tolong Pak kira-kira badannya seberapa. Udah keringetan, udah setengah jam masang kamera, udah baru bangunin dia ya, bangun yang. Kenapa sih anak bisa syuting dulu gitu kan. Itu udah pakai marah-marah. Pas masuk ke mobil kan tadi misalnya udah dipasin ya, nih begini ya. Dia duduk di sini. Lah bagaimana kan kameranya udah gue lakban ya ke dashboard. Yang boleh geser ke sini nggak biar kelihatan kamera. Udah di sini aja. Ya udah deh gue geser-geser dikit ke kamera gitu. Jadi kayak lebih susah daripada ngajarin anak. Coba kita lihat ya seperti apa Ayu Dewi wawancarai artis-artis, kita pengen tanya seperti apa prosesnya yang berikut ini ya. Ya, jadi nggak terlalu lemah dengan tangisan ya. Enggak, aku emang orangnya sensitif. Kalau dimarahin tuh nangis gitu. Selalu. Dan kalau ada apa tuh nangis. Nonton film kartun aja nangis. Jadi emang agak lebay ya. Film kartun nangis. Iya, aku tuh gitu. Insya Allah bentar lagi priwet ya. Amin. Saya lihat sendiri ya. Gue tinggal tempel pakai Photoshop cowoknya. We're ready, kita udah dibagi. Yes, dan kita akan menyaksikan Happily Ever After for Coco and Fanny. Kalau akan nangis, betul? Kenapa anda selalu menangis kalau ada pernikahan teman anda? Karena saya berpikir kapan akan menjadi pernikahan saya. Lagu apa dari semua lagu yang diciptain Ariel yang paling waktu itu lagunya hatinya lagi berantakan banget deh? Lupa. Emang?
Taruh aku. Separuh aku kan yang nulisnya Istana Merapi. Mohon maaf, alat musik. Darah. Darah kenapa darah? Udah tahu itu ya, ketahuan taunya cuma satu dua doang. Masa nggak tahu darah? Tahu darah muda. Ibu tahu aja lo wawancara artis yang bakalan banyak yang nonton ya. Ya dong. Temanya juga yang nyerempet-nyerempet gitu. Tapi kan itu waktu ada Ariel kan ada Luna Maya juga. Kenapa nggak dua-duanya aja sih diamprokin gitu Bu? Apa karena ibu susah tangannya atau gimana sebenarnya? Mau kenapa waktu ngamprokan itu? mereka berdua Iya, ya. maksudnya wawancaranya berdua gitu loh. TV aja susah, gimana saya mau ngamprokin mereka berdua. Alah masa sih? Jadi- Serius, yang aslinya gimana? Adegan itu waktu itu wawancara gitu. Ya, adegan Luna itu Maya mah- di mana? Luna Maya di mana? Di sana, di bangku anak-anak. Oh, di Ke situ. gemes ini ya. Oke, terus siapa kan? Itu aku mau naik karena mau baca nominasi sama dia. Kayak berdua sama Ariel Iya ya. kan. Nah pada saat Dulu kamu wawancara dapet. ngomong sama Ariel, terus Luna Maya gimana reaksinya? Masalahnya dia di pojok sana. Kamu nggak lihat? Nggak lihat, tapi sebenarnya mereka tuh udah biasa aja, udah temenan. Oh, oke. Cuma memang kalau misalnya ketemu mungkin ya nggak tahu ya, beda kali nggak senyaman kayak kita kalau ketemu nggak ngerti kenapa alasannya. Atau karena mungkin Banyak yang takutnya cie-ciein banyak yang mungkin kalau mereka ketemu bukan di studio apa gimana mungkin lebih santai mereka nggak ngerti juga gitu. Karena ini takut ada media terus nanti apa-apa segala Bisa macam. jadi. Oh, padahal kan ada di vlog ibu, di media mah nggak ada, di vlog ibu ada banyak. Telepon Ariel dong, aku belum pernah lo ngobrol sama Ariel. Bentar ya. Bener nih Ariel nih. Ada nggak? Kamu punya nggak nomor telepon Ariel? Jangan-jangan nggak kenal sebenarnya. Kebalik, mohon maaf. Oh, iya. Tulisannya apa? Bentar, adanya Adul. Gimana? Masih mau ditelepon nggak? Enggak apa-apa, mirip. Nggak ada. Ada, tapi kan masa ikut tiba-tiba ujuk-ujuk telepon. Tapi emang daya tarik beda loh. Kan pikiran pertama ya, "Ini ngapain sih orang-orang pada ngefans banget sama dia gitu Ternyata. Kalau dia nyanyi gitu kan katanya keren banget. Ya ternyata. keren suaranya, suami Eka juga ngefans gitu kan. Tapi kan mah biasa aja gitu. Tapi Biasa aja begitu, tapi begitu ngevlog tuh kayak beda gitu. ya. Kayak tadi kenapa aku jarang lihat dia karena takut nyusur gitu. Ke bawah, Iya, ke ketarik. dan itu viewersnya emang banyak banget gitu. Bener gak suami kamu gara-gara vlog itu agak cemburu gimana? Karena kamu ngigo-ngigo waktu malam gitu. Dia nggak pernah, dia nggak, Eko nggak tahu juga ya ngigo apa nggak. Tapi sejak itu dia langsung kayak gini, aku mirip Ariel nggak? Oh, segini-gini suka micing-micing gitu ya, karena gaya micing-micing gitu. Oh, Terus iya. nyari-nyari kunci lagu Dara, Azee. Kan cuma 2 kuncinya ya, gampang dong. Iya, tapi seok-seok dia yang main kayaknya ini beda deh, dia bilang gitu. Oh, ini nih mukanya kayak mirip kok ya kayak Ariel Matanya ya. dipicing-picingin, dia bilang aku Ariel nggak Terus gara-gara vlog itu juga banyak netizen yang minta kamu untuk kembali jodoh-jodohin mereka berdua. Oh, emang kayak baru jodoh. Tapi sebenarnya sebagai teman, kamu tuh kalau misalnya seandainya kalau mereka balikan lagi tuh gimana? Ya kan kalau balik-balikan lagi mah Luna juga bilang kalau jodoh kita nggak ada yang pernah tahu. Iya, Cuman kan yang namanya masing-masing mungkin lagi Iya berproses, sih. lagi bertemu sama orang, lagi nyamannya sama orang Oke. lain, ya silakan aja. Oke, baiklah. Ini sekarang kita mau lihat, ini kan pada semua hobinya ngevlog gitu ya. Nah, aku agak sebel gitu, agak curang kalau di sini. Jangan bahas ini, jangan bahas itu, tapi dibahas di vlognya gitu kan ya. Asik ya, asik ya. Saya banget tapi baiklah. Itu dia. Kalau ya sama udah. teman-teman artis tuh agak-agak susah gampang karena kan mereka punya kayak Time SOP. schedule. Oh ya, oke. Nggak boleh ini, nggak boleh itu di TV kan suka banyak Iya, jangan iya. ditanya ini. Ya gimana caranya lah sesama teman kita bisa bongkar. Oh, benar. Oh, iya, Tapi benar. nggak menanyakan yang bikin mereka nggak nyaman. Oke, baik kalau gitu sekarang coba saya bongkar ya. Pertanyaan yang harus dijawab oleh di sini aja lah ya. Belas Kebetulan itu masih repot. masih Oke. beda sebelah nggak sih belas Oke, ayo Dewi. Jawab pertanyaan saya, apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau bahwa setelah kamu tahu bahwa pertemanan kamu bisa jadi uang, kamu sedang bikin vlog berdua bareng Luna, karena kalau vlog bareng Luna, viewers kamu itu bisa nyampe 1M. Fitnah atau fakta? Terus gue gini lagi, pansos. Itu mah fitnah. Oh, yang benar? Karena bisa 3M. Lebih ya Bu ya. Enggak sih sebenarnya ada alasan lain di balik itu. Apa tuh? Ini episodenya ntar tayang habis episode yang kemarin nih, tungguin aja. Pokoknya Iku pengen membongkar sosok Luna Maya yang nggak pernah dibongkar sama siapapun. Apa tuh? Ya kan orang persepsi orang terhadap Luna tuh kayak gimana sih? Nggak tahu aku. Pernah nggak kenal, nggak pernah ngundang, nggak pernah. Pernah. Ya. Tapi aku persepsiku baik-baik aja, kenapa ya? Ya kan orang bilang ada yang bilang dia Jujur, galak, ada yang. Nah galak, itu suka ngambek. Eke mau mencoba membuka
siapa dia sebenarnya gitu. Siapa lewat dia? film Eka. Ya nonton lah. Miss Ayu Dewi, MRS Ayu Dewi. Fitnah atau fakta bahwa kamu saking usahanya kamu nelpon Ariel, bikin vlog sama Ariel, kamu sempat diprotes sama fansbase-nya Luna yang bilang, please deh Ayu Dewi jangan bawa-bawa masa lalu dong, kasihan kan Luna. Fitnah atau fakta? Itu ngomong di mana orang-orang? Nggak tahu, kamu nggak baca ya? Kita yang baca deh. Eka mah nggak pernah baca komen karena Eka lebih pusing baca jadwal anak Eka lesnya kapan gitu. Namanya juga ibu-ibu. Kita kalau ke itu aja ke statementnya siapa namanya? Siapa? Postingannya Melanie Ricardo, postingannya Melanie Ricardo. Coba Melanie. kita lihat Post ini. apa dia? Postingan mengenai bahagia melihat nih kebersamaan kalian ini ya. Bahagia lihat foto ini. Makin tambah usia semakin sadar mencari teman baik makin susah. Bersyukur buat teman-teman yang Tuhan tempatkan di dekat kita. Mungkin kita nggak selalu sama-sama tapi aku tahu kita saling mendoakan semua yang terbaik hidup ini bersama. Musim kehidupan selalu berganti, semoga persahabatan selalu ada. Begitu ya. Nah pertanyaan aku untuk Ayu Dewi adalah, menurut kamu sahabat sejati teman tuh kayak apa sih? Kayak Silon Seven. Apa? Sahabat sejatiku. Ingatanku. Ciri-ciri sahabat yang sejati itu yang kayak apa? Sahabat sejati menurut Daki, karena Daki juga termasuk bukan orang-orang yang punya teman banyak. Jadi baliknya itu tuh lagi sebenarnya. Nggak perlu teleponan tiap hari, nggak perlu ketemu tiap hari, tapi setiap kita ketemu tuh kita connect. Udah saling ngerti, udah saling tahu code of conduct-nya lah. Oh dia orangnya begitu, jadi gue harus begini gitu. Sama sebenarnya Betty sama pasangan. Oh jadi jodoh-jodohan juga ya? Jodoh-jodohan juga, Oke. teman-teman. Bahkan ada yang bilang, kok lu bisa temenan sama dia sih? Itu teman-teman gue nggak ada yang bisa temenan sama dia loh. Ya kalau bisa berarti emang gue sefrekuensi Chemistry, gitu. sefrekuensi. Pernah nggak kamu tuh, pernah atau nggak pernah, kamu di antara dua teman, temannya lagi nggak cocok, kamu ada di tengah-tengah dan serba salah? Sering. Sering. Iya, malah kadang saya yang banyak salah. Kenapa? Sering lah, apalagi kalau berteman lebih dari 2, 3, 4, 5, 6, pasti kan nggak semuanya cocok. Di grup aja ntar kadang-kadang left group, ya Allah begitu dong left group. Ntar ada yang nelpon, balik lagi, invite gue dong, gitu-gitu bye-bye. Masih sering kayak gitu? Masih sering, Mai. Jadi pertemanan itu tuh nggak hanya satu jalan aspal gitu, mulus gitu. Pasti kan kayak roller coaster juga. Jadi ya Pernah nggak diminta Wajar. untuk, ayo kamu pilih kubu mana? enggak, saya baru sekarang nih disuruh milih. Di Baru tanggal sekarang ya? 17 April ini. Kalau disuruh Saya harus pertemanan nggak memilih. bisa, nggak suruh pernah Enggak disuruh lah, milih? kalau pertemanan yang dewasa tidak akan pernah menyuruh memilih gitu. Pertemanan yang dewasa itu adalah pertemanan yang ya udah kita saling jalan aja bareng-bareng gitu. Nggak pernah ada yang, oh kamu temenan sama dia ya, musuhan kita gitu? Nggak. Enggak lah, nggak pernah ada lah kayak gitu. Karena kita tuh udah di posisi dimana temanannya udah umur, kita kan udah umur 17-an ya. Jadi kayak nggak ada Nggak ada yang kayak gitu-gitu ya? nggak ada, sorry adik kelas aku gempi loh. Oh. Jadi Oke Udah baik, dewasa. kita masih akan membahas seputar Ariel bersama Ayu Dewi. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.